Sidang gugatan pra-peradilan Roy Suryo tersangka dalam kasus dugaan penyebaran tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini, Senin 29 Juni 2026. Roy menggugat pihak Polda Metro Jaya dan Kejaksaan Agung atas penangkapan serta penggeledahan yang dilakukan pada Jumat 19 Juni 2026 yang dinilainya berlangsung secara brutal. Bagaimana pernyataan Roy Suryo menjelang sidang terkait persidangan ini? Lalu bagaimana respons Presiden ke-7 RI Joko Widodo? Kita bahas. Harapannya ini tidak hanya berguna bagi saya pribadi atau kuasa hukum saya, tapi harapannya berguna untuk seluruh masyarakat. Jadi nanti tidak ada upaya kesewenang-wenangan lagi, upaya paksa yang berlebihan, bahkan brutal terhadap mereka. Kalau misalnya ditolak, ya berarti nanti kejadian ini akan terulang lagi untuk masyarakat. Gitu loh. Jadi makanya kami juga berharap masyarakat juga memberikan support dan doa supaya kejadian yang saya alami itu terakhir terjadi di saya pada hari Jumat 19 Juni kemarin. Tidak lagi terjadi kepada masyarakat. Jadi kalau ada masyarakat yang kemudian berkata, apa gunanya sih diperapit? Berguna bagi Anda, berguna bagi masyarakat. Ya gitu supaya kejadian ini tidak terjadi. Mungkin masyarakat kalau diperlakukan gitu mungkin tidak selantang kami ya, tidak selantang kita untuk berani mengajukan perapit. Kami berani mengajukan perapit dan ini jawaban untuk para termul ya yang dulu-dulu selalu menantang. Mana perapit? Gak berani perapit. Nah sekarang kita perapit. Ya gitu. Dan kita nggak cuman berani perapit ini saja. Apa itu maksudnya? Nah tunggu saja itu. Terkait sidang pra-peradilan Roy Suryo, Jokowi saat safari ke Lampung Minggu 28 Juni sempat ditanya wartawan. Awalnya Jokowi menjawab pertanyaan mengenai alumnus kampusnya Universitas Gadjah Mada. Namun ketika ditanyai lebih lanjut mengenai sidang Roy Suryo, ia memilih mengakhiri sesi wawancara tanpa memberikan tanggapan. Terima kasih Pak, persiapan untuk ini Pak sidang. Terima kasih. Dokter Tifo, terima kasih. Udah bro. Terima kasih. Adapun permohonan pra-peradilan didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 22 Juni 2026. Roy mempersoalkan sah atau tidaknya pelaksanaan upaya paksa berupa penangkapan dan penggeledahan. Pihak yang digugat meliputi Kepala Polda Metro Jaya, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kepala Subdirektorat Keamanan Negara beserta tim penyidik, serta Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum dan Kejaksaan Tinggi Jakarta. Polda Metro Jaya menangkap Roy Suryo dan Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa pada 19 Juni 2026. Keduanya ditangkap setelah 8 bulan berstatus tersangka dalam perkara dugaan pencemaran nama baik dan fitnah melalui media elektronik terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Roy dan Dr. Tifa kemudian dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Jakarta pada 22 Juni 2026. Namun keduanya tidak ditahan setelah Kejaksaan mengabulkan permohonan dari kuasa hukum dan keluarga. Sementara itu, sidang pokok perkara dugaan tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Perkara ini dikategorikan sebagai perkara penting karena menyita perhatian publik dan dinilai memerlukan kepastian hukum secepatnya. Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Marcelo Bellah, mengatakan, Ketua Mahkamah Agung menetapkan Pengadilan Negeri Jakarta Timur sebagai pengadilan yang memeriksa dan memutus perkara Roy Suryo dan Dr. Tifa. Keduanya didakwa melakukan tindak pidana penyerangan terhadap kehormatan atau nama baik seseorang yang dilakukan di muka umum, baik melalui media elektronik maupun secara langsung. Sahabat Kompas, sidang pra-peradilan hari ini menjadi babak baru dalam polemik ijazah Presiden ke-7 RI. Putusan hakim nantinya bukan hanya menentukan nasib gugatan Roy Suryo, tetapi juga akan menjadi sorotan terhadap akuntabilitas proses penegakan hukum.